Amin. Saudara, hari ini kita mulai membongkar rahasia sukacita. Yang pertama adalah sukacita dalam persekutuan Kristen sejati. Sejati itu apa artinya? Yang asli. Itu sebenarnya persekutuan Kristen itu, gereja yang sejati itu seperti apa? Dan sukacita yang didapatkan di dalamnya itu seperti apa, saudara? Nah, kalau kita bisa tahu rahasia ini, kita akan menjadi gereja yang bersukacita dan menjadi gereja yang sejati, saudara. Oke, yang pertama, ini Filipi 1 berbicara tentang single mind, pikiran yang tunggal, yaitu pikiran yang hanya untuk hidup untuk Kristus dan Injil, tidak ada yang lain, ya. Pikiran kedua adalah pikiran yang rendah hati, yaitu dengan melayani dengan pengorbanan. Yang tiga adalah spiritual mind, yang pikirannya hanya untuk mengenal Yesus Kristus dan mendengar firman Tuhan. Dan yang keempat adalah pikiran yang tidak khawatir dan mempunyai rasa cukup. Itu rahasia dari sukacita. Nah, hari ini saya bikin mapnya. Filipi 1, 2, 3, 4. Nanti untuk pikiran tunggal itu ada 4 sesi. Bagaimana kita sebagai gereja, kita sukacita dalam persekutuan Kristen, ya, bersukacita dalam memberitakan Injil, dan sukacita dalam mempertahankan iman. Nah, yang kedua, pikiran yang rendah hati, bagaimana ini contoh Tuhan Yesus, contoh Paulus, dan contoh Timotius dan Epaphroditus. Pikiran yang spiritual, bagaimana sukacita dalam kita belajar Alkitab, sukacita dalam mengenal Kristus, dan bagaimana kita setelah melihat dunia dari sudut pandang surga. Nah, pikiran yang keempat adalah pikiran yang secure, yaitu nanti kita akan bahas bagaimana untuk tidak khawatir dan bagaimana kita mempunyai rahasia memiliki rasa cukup. Kita mulai sukacita dalam persekutuan Kristen sejati. Saudara, terlepas dari keadaannya yang sulit sebagai seorang tahanan di Roma, Paulus bersukacita, ya. Rahasia sukacitanya yang pertama adalah pikiran tunggal, bahwa dia hidup untuk Kristus dan Injil. Oke, dan Kristus disebut 8 kali dalam Filipi 1, 18 kali dalam Filipi 1, dan Injil disebutkan 6 kali, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus itu pikirannya hanya satu, Yesus Kristus dan Injil. Udah, nggak ada yang lain lagi. Jadi apa sebenarnya pikiran tunggal itu? Itu adalah sikap yang mengatakan, tidak penting apa yang terjadi pada saya. Saya mau dihina, saya mau jelek, tidak penting. Selama Kristus dimuliakan dan Injil dibagikan kepada orang lain. Gak pedulilah saya kelihatan jelek, gak peduli saya nggak dihormati, gak peduli saya hina, gak pedulilah saya di penjara. Selama Yesus Kristus dimuliakan dan Injil dibagikan kepada orang lain. Sukacita datang, saudara. Jadi Paulus bersukacita terlepas dari keadaannya, karena keadaannya memperkuat persekutuan Injil yang kita pertama Filipi 1:1-11, mempromosikan kemajuan Injil 1:12-26 dan menjaga iman Injil Filipi 1:27-30. Ini nanti isinya Filipi 1. Kita mulai pembacaan firman Tuhan. Filipi 1 ayat 3-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, ada di pikiran Paulus. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Saudara, kata persekutuan, saudara, secara sederhana berarti memiliki kesamaan. Kita sama-sama kumpul, berarti kita sama-sama memiliki kesamaan. Tetapi persekutuan Kristen yang sejati benar-benar jauh lebih dalam daripada makan bakmi bersama, minum kopi atau bandrek bersama, atau bahkan menikmati permainan catur bersama. Terlalu sering apa yang kita anggap persekutuan sebenarnya hanya aktivitas bersama atau persahabatan. Saudara, ini ingat, Anda tidak dapat memiliki persekutuan dengan seseorang
kecuali Anda dan orang itu memiliki kesamaan. Dan untuk persekutuan Kristen sejati, ini berarti kesamanya adalah memiliki hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kecuali seseorang telah mempercayai Kristus sebagai juru selamatnya, dia tidak tahu apa-apa tentang persekutuan Injil. Di dalam Filipi 2, Paulus menulis tentang persekutuan roh, karena ketika seorang dilahirkan kembali ia menerima karunia roh, ada juga yang namakan persekutuan dalam deritanya. Jadi Anda dan saya memiliki persekutuan Injil karena kita sama-sama dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Karena kita sama-sama hidup untuk Yesus Kristus dan kita sama-sama bekerja untuk mengabarkan Injil. Itu berarti kita mempunyai pikiran yang sama. Itu namanya persekutuan Injil sejati. Jadi, persekutuan Kristen yang sejati lebih dari memiliki kartu jemaat di gereja atau terlibat di kul atau hadir di pertemuan ibadah. Lebih dari itu, saudara. Ya, adalah mungkin untuk menjadi dekat dengan seseorang secara fisik dan bermil-mil jauhnya dari mereka secara rohani. Mungkin kalian bisa dekat sama orang secara fisik itu dekat sekali, tapi mungkin secara rohani itu bermil-mil jauhnya. Salah satu sumber sukacita adalah mungkin untuk menjadi dekat dengan orang secara fisik dan bermil jauhnya secara rohani. Salah satu sumber sukacita Kristen adalah persekutuan yang dimiliki orang percaya di dalam Yesus Kristus. Paulus berada di penjara Roma. Teman-temannya berada bermil-mil jauhnya di Filipi. Tetapi persekutuan mereka dekat, nyata, dan memuaskan. Ketika Anda memiliki pikiran yang tunggal, Anda tidak akan mengeluh tentang keadaan. Ketika Anda memiliki pikiran tunggal, Anda tidak akan mengeluh tentang keadaan. Karena Anda tahu bahwa keadaan yang sulit akan menghasilkan kekuatan dalam persekutuan Injil. Jadi Paulus menggambarkan 3 pernyataan emosionalnya di dalam Filipi 1 ayat 3-11 yang menggambarkan persekutuan Kristen yang sejati. Yang pertama, kamu ada di dalam pikiranku. Yang kedua, kamu ada di dalam hatiku. Yang ketiga, kamu ada di dalam doaku. Ini yang hari kita bahas hari ini, saudara. Ya, ini bagaimana jadi anggota Kristen yang saling mengasihi, yang saling erat. Ini rahasianya di sini dan ini menghasilkan sukacita. Pertama, kamu ada di dalam pikiranku. Yang tadi kita bahas, ya. Bukankah luar biasa bahwa Paulus memikirkan orang lain dan bukan tentang dirinya sendiri? Saat dia menunggu persidangannya di Roma, pikiran Paulus kembali kepada orang-orang percaya di Filipi. Dan setiap ingatan yang dia miliki membawa sukacita baginya. Ya, setiap ingatan yang dia miliki membawa sukacita baginya. Baca Kisah Para Rasul 16, Paulus mengingat Lydia dan seisi rumahnya. Juga gadis budak malang yang kerasukan roh tenung, dan juga orang-orang Kristen lainnya yang terkasih di Filipi. Dan setiap ingatan merupakan sumber sukacita. Anda mungkin menemukan bahwa beberapa hal yang terjadi di Paulus di penjara Filipi. Dia ditangkap dan dipukuli secara brutal, dimasukkan ke dalam pasak, dan dipermalukan di depan banyak orang. Tetapi bahkan kenangan itu bukan membawa kesedihan kepada Paulus, bahkan kenangan itu membawa sukacita bagi Paulus. Kenapa? Karena melalui penderitaan inilah kepala penjara menemukan Kristus. Jadi dia bersukacita karena Kristus yang ditinggikan. Berita Injil disebarkan baginya, apa yang terjadi dalam tubuhnya, dia tidak peduli lagi, saudara. Ini adalah persekutuan Kristen sejati. Nah, kita akan baca kenangan-kenangan Paulus di dalam teman-temannya yang ada di Filipi. Saya akan buka Kisah Para Rasul 16. Kenangan Paulus atas Lydia. Kisah Para Rasul 16 ayat 13. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada yang berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Sudah dia dibaptis bersama-sama sisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi Lydia adalah jemaat gereja di Filipi yang percaya kepada Tuhan Yesus akibat pemberitaan Paulus. Setelah Paulus mengingat Lydia, ia bersukacita.
Karena apa? Kristus ada di dalamnya. Kenangan Paulus dengan hamba yang dirasuki dengan roh tenung. Kisah para Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya. Dan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang inilah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, kalian lihat ya, hamba perempuan ini mengatakan bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kenapa Paulus berkata kepada roh itu, demi nama Yesus engkau keluar dari perempuan ini? Saudara, seakan-akan memang orang yang punya roh tenung ini mengatakan bahwa Paulus adalah seorang hamba yang Allah tinggi. Hamba Allah yang maha tinggi. Paulus nggak perlu orang mengatakan kepada dia adalah hamba Allah yang maha tinggi. Yang dia perlukan adalah dia memberitakan firman Tuhan. Tapi saat dia memberitakan firman Tuhan, orang hamba yang punya roh tenung itu selalu mengganggu Paulus. Selalu saat Paulus berkhotbah, pas Paulus mengajar, dia selalu mengganggu Paulus dengan kata-kata ini. Karena itu, ini merusak pemberitaan firman. Bagi Paulus, yang paling penting adalah firman yang diucapkan yang keluar dari mulutnya. Bukan orang ini mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah yang maha tinggi. Karena itu adalah pekerjaan iblis. Maka itu Paulus mengatakan, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuannya. Seketika itu juga keluar roh ini, dan orang hamba yang dirasuki roh tenung itu menjadi anggota gereja di Filipi. Yang ketiga, saudara, Paulus dan orang-orang hukuman dalam penjara. Kisah para Rasul 16:23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas ini. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Yang paling tengah, ini bukan kebetulan, saudara. Dan mereka membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dia memuji Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, mereka ada di tengah, dan Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan di tengah-tengah. Jadi seluruh penjara itu dengar, saudara. Udah seluruh penjara itu dengar, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, orang hukuman dalam penjara percaya kepada Tuhan Yesus. Keempat, saudara, kenangan Paulus kepada dan kepala penjara. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka semuanya, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu ia berlari masuk, dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi ini jemaat di Filipi sekarang sudah menjadi gereja. Paulus ada di tanah di Roma. Ia dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia katakan, kalian semua ada di dalam pikiranku. Wah, keren sekali, emosional sekali di suratnya, saudara. Ya, nah, ada kemungkinan bahwa Filipi 1 ayat 5 sedang berbicara tentang persekutuan keuangan mereka dengan Paulus, sebuah topik yang diambil lagi dalam Filipi 4 ayat 14-19. Saudara, gereja di Filipi adalah satu-satunya gereja yang mengadakan persekutuan dengan Paulus untuk membantu mendukung pelayanannya dalam hal finansial, saudara. Ya, nah, gereja di Filipi itu satu-satunya gereja yang membantu Paulus dalam hal finansial. Selebihnya Paulus itu bekerja sendiri, saudara. Ya. Kita tidak diselamatkan dengan perbuatan baik kita,
Keselamatan adalah pekerjaan baik yang Allah lakukan di dalam kita melalui iman mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah akan melakukan perbuatan baik melalui kita yang telah diselamatkan. Ya saudara, kita melakukan perbuatan baik itu bukan opsi, tetapi keharusan. Karena Tuhan menyelamatkan kita, pasti ada pekerjaan baik yang menanti kita di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kita tidak akan tersesat jika kita menerapkan ayat-ayat ini pada pekerjaan keselamatan dan kehidupan Kristen. Pada pekerjaan 3 rangkap. Dalam Filipi 2 ayat 12-13 kita diberitahu bagaimana Allah terus bekerja di dalam kita melalui Roh-Nya. Dengan kata lain, keselamatan mencakup pekerjaan 3 rangkap. Yang pertama, pekerjaan yang Tuhan lakukan bagi kita, justification, keselamatan, ya. Dan kedua adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam kita melalui firman dan doa, yaitu pengudusan, sanctification. Dan juga yang kita lupa, kita diselamatkan itu harus kita melayani, harus melakukan sesuatu untuk Kristus, melakukan sesuatu untuk Injil. Seperti jemaat di Filipi, saudara. Jadi pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui kita, yaitu pekerjaan baik, kita harus ada, saudara. Ya, pekerjaan ini akan berlanjut sampai kita melihat Kristus dan kemudian pekerjaan itu akan digenapi. Kita akan menjadi seperti Dia karena kita melihat Dia apa adanya. Saudara, merupakan sumber sukacita bagi Paulus untuk mengetahui bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan rekan-rekan seimannya di Filipi, saudara. Bagaimanapun juga, ini adalah dasar yang nyata untuk persekutuan Kristen yang penuh sukacita, yaitu Tuhan bekerja dalam hidup kita hari demi hari. Paulus bersukacita karena mereka masih memberitakan Injil. Mereka memiliki pikiran yang tunggal, pikiran yang memusatkan dirinya pada Yesus Kristus dan berita Injil, saudara. Yang kedua, saudara, Filipi 1 ayat 7-8, yaitu kamu ada di dalam hatiku. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Dan oleh karena kamu semua turun mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ini tulisan yang sangat emosional, saudara. Ya, kamu ada di dalam hatiku. Ya, kamu ada di dalam hatiku. Sekarang kita bergerak sedikit lebih dalam, saudara. Karena adalah mungkin untuk memiliki seseorang dalam pikiran kita tanpa benar-benar memiliki mereka di dalam hati kita. Kasih tulus Paulus kepada teman-temannya adalah sesuatu yang tidak dapat disamarkan atau disembunyikan. Kasih Kristen adalah ikatan yang mengikat. Kasih adalah bukti keselamatan. Jadi kalau misalnya orang itu mengaku dia diselamatkan tetapi tidak mengasihi, mereka itu belum selamat. Karena bukti keselamatan adalah kasih. Kalau mereka mengaku mereka sudah diselamatkan, sudah lahir baru, tetapi tidak mengasihi, itu berarti mereka belum diselamatkan, saudara. Titik. 1 Yohanes 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah pindah dari alam maut ke dalam alam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Saudara, ingat-ingat, barang siapa tidak mengasihi, masih suka untuk hajar-hajar temannya, saudara-saudara dalam gereja, ia tetap dalam maut, saudara. Ini adalah katalis spiritual yang membuat mesin kehidupan berjalan dengan lancar. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa sering Paulus mengungkapkan kamu semua saat dia menulis? Setidaknya ada 9 contoh dalam surat ini. Dia tidak ingin meninggalkan satu pun, siapapun, saudara. Ya, dia mengasihi teman-temannya. Ya, dalam persekutuan Kristen itu kita harus mengasihi teman-teman kita. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita belum lahir baru, saudara. Karena bukti dari lahir baru adalah kita akan mengasihi. Bagaimana Paulus membuktikan kasihnya kepada mereka? Nah, ini gampang, saudara. Untuk satu hal, dia menderita atas nama mereka. Rantai penjaranya adalah bukti cintanya. Dia adalah tawanan Yesus Kristus karena kamu bukan orang Yahudi. Karena pengadilan Paulus, kekristenan akan mendapatkan pemeriksaan yang adil di hadapan pejabat Roma. Jadi mereka akan periksa, ini agama Kristus seperti apa. Jadi waktu saat mereka memeriksa agama Kristen, itu sebenarnya mereka lagi belajar firman, saudara. Ya, karena Filipi ada koloni Romawi,
Keputusan itu akan mempengaruhi orang-orang percaya di sana. Dia harus dipenjara, Paulus harus dipenjara agar firman itu dapat diberitakan, saudara. Kasih Paulus bukanlah sesuatu yang hanya dia bicarakan. Itu adalah sesuatu yang dia praktekkan, saudara. Dia menganggap keadaannya yang sulit sebagai kesempatan untuk membela dan meneguhkan Injil. Dan ini pun akan membantu saudara-saudaranya dimanapun juga. Nah, saudara, tetapi bagaimana orang Kristen dapat belajar mempraktekkan kasih seperti ini? Kasih Kristen bukanlah sesuatu yang kita usahakan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kita dan melalui kita lewat Roh Kudus, saudara. Ya, Paulus merindukan teman-temannya dalam kasih mesra Yesus Kristus. Itu bukanlah kasih Paulus yang disalurkan melalui Kristus. Itu adalah kasih Kristus yang disalurkan melalui Paulus. Roma 5:5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam kita, maka kita bertumbuh dalam kasih kita satu sama lainnya. Jadi ketika Tuhan Yesus melalui kita melakukan sesuatu untuk gereja, sesuatu untuk Injil, maka kasih kita akan bertumbuh satu sama lainnya. Ya. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita benar-benar mengasihi? Untuk satu hal kita akan prihatin dengan mereka. Orang-orang percaya di Filipi prihatin dengan Paulus dan mengirim Epaphroditus untuk melayani dia. Paulus juga sangat prihatin dengan teman-temannya di Filipi, terutama ketika Epaphroditus jatuh sakit dan tidak dapat segera kembali, saudara. 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bukti lain dari kasih Kristen adalah saling mengampuni, saudara. 1 Petrus 4:8, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang Kristen yang mempraktekkan kasih selalu mengalami sukacita. Keduanya datang sebagai hasil dari kehadiran Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, saudara. Saudara, itu adalah engkau ada di dalam hatiku. Yang terakhir adalah Filipi 1 ayat 9-11. Dan inilah doaku. Kamu ada di dalam doaku. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Saudara ingat, kasih itu melimpah kalau ada pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Apakah doa Paulus? Semoga kasihnya itu melimpah dengan apa? Pengetahuan, pengertian, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang benar, dan kita bisa suci dan tak bercacat dan penuh buah kebenaran. Nah, ini dalam sekali, saudara. Oke, kamu ada di dalam doaku. Paulus menemukan sukacita dalam ingatannya tentang teman-teman di Filipi dan kasihnya mereka yang tumbuh kepada mereka. Dia juga menemukan sukacita dalam mengingat mereka di dalam tahta kasih karunia dalam doa, saudara. Imam besar dalam perjanjian lama mengenakan pakaian khusus, yaitu efod. Ya, ini saudara efod, ya. Menutupi hatinya, saudara. Jadi ada 12 permata ini menutupi hatinya. Ya. Di atas 12 batu dengan namanya 12 suku Israel terukir atasnya sebuah permata untuk setiap suku. Dia membawa orang Israel di hatinya dalam kasih, dan begitu juga Paulus. Jadi persekutuan dan sukacita Kristen terdalam yang dapat kita alami dalam hidup ini adalah di tahta kasih karunia, yaitu dengan berdoa dengan dan untuk satu sama lainnya. Saudara, doa Paulus di sini adalah bagaimana Paulus mengasihi mereka. Paulus menginginkan kedewasaan spiritual mereka. Ya, saudara, inilah doa untuk kedewasaan spiritual, dan Paulus memulainya dengan kasih. Lagi pula, jika kasih Kristen kita adalah apa yang seharusnya, segala sesuatu yang lain harus mengikuti. Dia berdoa agar mereka dapat mengalami kasih yang berlimpah dan kasih yang dalam yang dapat membedakan. Kasih kadang-kadang nggak bisa bedain, saudara, mana yang benar atau salah. Jadi kasih itu harus ditambah dengan pengetahuan. Kalau kasih tidak ditambah dengan pengetahuan, dia akan
brutal, saudara. Dia akan beda, saudara. Ya, kasih Kristen itu tidak buta. Kasih Kristen dan pengetahuan serta pengertian bekerja sama, sehingga kita memiliki kasih yang mampu membedakan dengan hikmat untuk memilih apa yang baik, saudara. Paulus ingin teman-temannya bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian agar mereka suci dan tidak bercacat menjelang kedatangan Tuhan. Jadi, saudara, kasih kita itu harus digabungkan dengan pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah epignosis, yang arti mengerti, mengenal. Saya tahu, saya mengerti. Ya, pengertian itu beda. Pengertian, aistesis itu berarti discernment, dapat membedakan, saudara. Dapat memilah ini yang benar, apa yang salah. Jadi, kasih harus digabungkan dengan pengetahuan dan pengertian, sehingga kita tidak mengalami kasih yang buta, saudara. Nah, makna suci dan tak bercacat yang ada di sini, Paulus juga berdoa agar mereka memiliki karakter Kristen yang suci. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan suci yaitu memiliki beberapa arti. Arti pertama adalah diuji oleh sinar matahari. Berarti orang Kristen yang suci tidak takut untuk berdiri dalam terang, saudara. Dia tidak takut untuk berdiri, saudara. Suci juga dapat berarti dalam saringan, yaitu menunjukkan gagasan tentang proses menampi yang menghilangkan sekam. Itu teruji di ayat-ayat dia menjadi sesuatu yang murni, saudara. Ya, dalam kedua kasus memiliki kebenaran yang sama. Paulus berdoa agar teman-temannya memiliki karakter yang tulus, saudara, tidak tercemar, murni, dan tidak tercampur. Jadi suci di sini adalah banyak kata, saudara. Jadi bukan suci itu pakai satu gaun yang tutup semuanya, saudara. Tetapi ini artinya eilikrines, yang artinya judged by sunlight, tested as genuine. Jadi di ayat itu dia mengalami sebagai pemenang, sebagai sesuatu yang murni dan tulus. Nah, kita harus seperti itu, saudara. Ya. Nah, terakhir Paulus berdoa agar mereka memiliki kasih dan karakter Kristen yang matang, tanpa cacat sampai pada hari Kristus. Arti tanpa cacat di sini adalah actively inoffensive, tidak ofensif, saudara. Dia itu tidak ada sifat yang bisa menyerang, saudara. Dan akhirnya tidak membuat orang menjadi batu sandungan. Nah, itu artinya tidak bercacat. Nah, ini berarti bahwa hidup kita tidak menyebabkan orang lain tersandung, dan bahwa mereka siap untuk kursi pengadilan Kristus ketika dia datang kembali. Jadi yang Paulus doakan kepada mereka adalah agar kasih bertambah. Dengan apa? Dengan mereka bertambah dalam pengetahuan, pengertian, suci, tahan proses, dan tidak bercacat, tidak ofensif, saudara. Nah, yang terakhir adalah berbuah, saudara. Yang terakhir, Paulus ingin mereka dipenuhi dan berbuah. Dia tidak hanya tertarik pada kegiatan pelayanan gereja, tetapi pada jenis buah rohani yang dihasilkan ketika berada dalam persekutuan dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara, terlalu banyak orang Kristen mencoba untuk menghasilkan buah dalam upaya mereka sendiri, saudara. Daripada mereka melakukannya dengan tinggal di dalam Kristus, saudara, mengenal Kristus, baca firman itu, dan berbuah dalam hal itu, dan membiarkan hidupnya menghasilkan buah. Namun tanpa persekutuan dengan Kristus, kita tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Nah, buah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi, saudara, kalau kita dikatakan kita berbuah itu seperti apa sih, saudara? Kita itu berbuah itu seperti apa? Pertama itu Tuhan menginginkan buah roh, yaitu karakter Kristen yang memuliakan Tuhan. Jadi salah satu kita bisa dikatakan berbuah, yaitu bahwa kita telah bertumbuh dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, bagaimana yang kedua kita bisa dikatakan kita berbuah, saudara? Yaitu kita memenangkan jiwa yang terhilang dengan Kristus dengan menghasilkan buah. Jadi kalau kita memenangkan jiwa yang terhilang untuk Kristus, itu bisa dikatakan kita berbuah, saudara. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepada kamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan
berbuah, saudara. Seperti juga di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi lainnya. Bagaimana lagi kita bisa dikatakan berbuah? Dia juga menyebut pengudusan sebagai buah rohani. Kita sanctification, kita jalan terus. Makin lama makin serupa Kristus, itu kita boleh dikatakan kita berbuah. Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, saudara. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pengudusan adalah berbuah, saudara. Apalagi, saudara, yang keempat, berbuah adalah dia menasihati kita untuk berbuah dalam setiap pekerjaan baik. Kalau kita melakukan pekerjaan baik, kita berbuah, saudara. Dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan melakukan pekerjaan baik, itu kita berbuah, saudara. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah, saudara, dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kalau saya ngajar, saya melakukan pekerjaan baik, dan saya tambah pengetahuan saya tentang Allah, itu berarti saya berbuah, saudara. Jadi, saya mau tahu saya berbuah atau enggak, ya itu. Nah, yang kelima adalah buah kebenaran untuk orang yang mengadakan damai. Mengadakan damai itu berbuah, saudara. Ya, Yakobus 3 ayat 18, dan buah yang terdiri atas kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kalau misalnya ada percecokan, dia selalu maunya damai dulu, saudara. Itu adalah orang yang berbuah. Kalau orang itu sengaja untuk mencetuskan peperangan, itu bukan buah, itu malah busuk, saudara. Oke, nah itu dia bagian kelima. Bagian ketiga, Paulus berdoa agar umat-umatnya bertambah dalam kasih, dalam pengetahuan, pengertian, dalam dapat membedakan mana yang baik, suci, tulus, dan tidak bercacat, dan berbuah yang terakhir. Nah, ya, buah rohani akan membawa kemuliaan kepada Yesus Kristus. Pohon buah-buahan kalau misalnya bertumbuh, tidak membuat banyak kebisingan, saudara. Tidak kucuk-kucuk gitu loh. Pohon buah-buahanmu itu, kalau dia menghasilkan panen, dia tidak berisik, saudara. Ketika menghasilkan panen, itu hanya memungkinkan kehidupan yang di dalam bekerja secara alami, dan buah adalah hasilnya. Perbedaan antara buah rohani dan aktivitas keagamaan manusia adalah buah itu membawa kemuliaan bagi Yesus Kristus. Setiap kali kita melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, kita memiliki kecenderungan untuk menyombongkan diri, saudara. Buah rohani yang sejati begitu indah dan menakjubkan sehingga tidak ada manusia yang dapat mengklaimnya. Kemuliaan itu harus hanya untuk Yesus Kristus. Itu adalah pikiran tunggal, saudara. Nah, penutup, saudara, jika setiap pelayan Tuhan yang memiliki pikiran tunggal akan selalu memuliakan Kristus dan bekerja untuk Injil, saudara, persoalan Injil, dan ini akan menghasilkan sukacita. Maka, inilah sukacita dalam persekutuan Kristen yang sejati. Suatu kesamaan yang jauh lebih dalam dari sekedar persahabatan, saudara. Yaitu apa? Aku memilikimu dalam pikiranku. Aku memilikimu di dalam hatiku. Dan aku memilikimu di dalam doa-doaku. Inilah jenis persekutuan yang menghasilkan sukacita dan pikiran tunggal kepada Kristus dan Injil yang menghasilkan persekutuan semacam ini. Jadi demikian sharing saya mengenai persekutuan sejati yang menghasilkan sukacita. Minggu depan kita akan belajar sukacita dalam pemberitaan Injil. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Tuhan Yesus memberkati